Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Restin Yusuf sebagai fasilitator dan Bapak Awal Ismu Wahid sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 5. Saya Fauzi, calon guru penggerak angkatan 5 dari SDN 1 Budiman, Kecamatan Kendeng, Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 dengan topik coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Yeni Susmita SPD. Beliau adalah guru kelas 6. Apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Bu Yeni sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk berkolaborasi bersama saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 2.3. Dalam hal ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama Bu Yeni, bersama siswa-siswa nantinya. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran guru yang ingin mengetahui sejauh mana guru berperan sebagai pembelajaran di kelas. Nah, baik Bu Yeni, di antara beberapa pembelajaran yang sudah Bu Yeni terapkan di kelas, apa ada hal-hal yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan di kelas yang Bu Yeni ambil? Yang jelas pasti ya Pak ya, perlu setiap dikembangkan, terutama dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu tentang metode, terus selain metode, media yang dari tahun pembelajaran ke berikutnya harus ditingkatkan. Selain itu dijelaskan berbeda-beda karakter dari masing-masing siswa, itu kan berbeda. Ada siswa yang energik, ada siswa yang pemalu, ataupun ada siswa yang sangat-sangat super aktif dalam kelas. Bagaimana Bu Yeni menyikapi hal ini sebagai pemimpin pembelajaran di kelas? Untuk menyikapi ya saya paling tidak dia meskipun sedikit banyak saya pancing untuk bisa bertanya, memancing untuk bisa bertanya. Dengan bertanya berarti dia bisa memahami materi yang saya sampaikan. Misalkan dengan cara metode yang saya gunakan setiap kali pembelajaran berlangsung, menggunakan kolaborasi beberapa metode. Contohnya sewaktu-waktu mungkin saya menggunakan metode yang disebut dengan metode permainan supaya mereka tidak bosan di kelas dan bisa memancing siswa untuk aktif semuanya. Artinya metode setiap pembelajaran itu selalu dirubah ya, disesuaikan dengan materi apa yang disampaikan ya. Kalau boleh tahu rentang 1 sampai 10 kira-kira saat ini Bu Yeni di rentang berapa? 6 ya. Mengapa 6 Bu? Karena mungkin media yang saya gunakan, sarana dan prasarana yang saya gunakan masih kurang maksimal. Keinginan Bu Yeni kira-kira dalam ke depan itu rentang berapa yang diinginkan? Kurang lebih rentang 8 ya, berarti ada peningkatan. Terus rencana apa dari 6 ke 8 yang ingin Bu Yeni kembangkan di depan? Saya rasa media itu yang utama nanti dikembangkan dengan metode yang saya lakukan lebih bervariasi lagi supaya dapat diterima oleh siswa. Ya. Jadi kapan Bu kita
bisa berkolaborasi bersama siswa. Nanti saya juga ada dalam pembelajaran, bisa kita sepakati sekarang. Besok bisa. Oh itu ya. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa yang Bu Yani ampuh untuk besok kita laksanakan? Untuk besok hari Rabu, makanya matematika. Matematika ya. Saya harap Bu Yani bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar proses observasi supervisi akademik kita berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai yang kita harapkan. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Yani. Mungkin hanya itu saja praobservasi yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakan proses supervisi akademik dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Bu Yani. Semoga sehat selalu agar kita bisa selalu memberi pembelajaran atau proses pembelajaran yang terbaik untuk siswa kita. Terima kasih Bu Yani. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Yuk, bulan dengan buku kita, boy. Letakkan dulu. Jawab salam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Salam semangat. Semangat. Sebelum pembelajaran dimulai supaya bersemangat, kita berdiri semuanya dulu. Yuk, tangan ke atas. Kita nyanyikan lagu semangat dulu. Yuk, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Yes! Terima kasih semangatnya untuk hari ini. Pada materi hari ini kita belajar matematika tentang lingkaran. Kalian tahu lingkaran? Tahu. Siapa yang bisa memberikan contoh benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, apa? Jam. Kipas angin. Roda, Bu, roda. Roda apa? Roda sepeda. Ya, roda sepeda. Itu adalah salah satu beberapa contoh daripada lingkaran. Baik, Ibu mulai sekarang. Ibu akan menggambarkan seperti apa lingkaran dan apa saja unsur-unsurnya. Di dalam lingkaran itu memiliki beberapa unsur yang harus kalian ketahui. Masih ingatkah pelajaran lingkaran di kelas 5? Masih. Ada berapa unsur lingkaran yang kalian ketahui? 8 unsur lingkaran. Perhatikan. Ibu akan membuat lingkaran. Yang pertama kali, lingkaran itu memiliki titik pusat. Titik pusat itu letaknya ada di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Selain titik pusat, lingkaran juga memiliki apa kira-kira? Unsur. Sebelumnya, ini ada titik pusat. Diameter. Dan coba perhatikan, diameter adalah garis pada lingkaran yang melalui
besar sampai di titik lingkaran yang lainnya. Itu namanya disebut dengan diameter. Yang ketiga adalah jari-jari. Apa jari-jari? Garis yang sampai titik pusat. Nah, dari titik pusat sampai titik lingkaran. Coba Ibu contohkan. Dari titik pusat ke titik lingkaran. Ini disebut jari-jari. Disingkat R. Yang ini D. Ada lagi selain diameter dan jari-jari. Yaitu tali busur. Busur ini apa namanya? Diameter. Bukan? Daerah. Yuk, sambil dibuka bukunya. Apa? Juring adalah daerah yang diapit oleh apa? Diapit oleh apa ini? Dua jari. Dua jari-jari. Daerah berarti di dalamnya ini daerah yang diapit oleh dua jari-jari. Sampai di sini sudah dipahami? Sudah. Kita lanjut. Selain juring, lingkaran juga memiliki busur. Apa busur? Busur adalah garis lengkung yang ada pada lingkaran. Ini Ibu tebal, dikasih Ibu tebali. Yang ditebali ini adalah namanya busur. Garis lengkung yang ada pada lingkaran. Bu, apakah di sini juga disebut busur, Bu? Iya. Karena ini juga berada pada garis lengkung lingkaran. Selain busur, lingkaran juga memiliki tali busur. Tali busur apa? Garis yang menggabungkan antara lingkaran titik pada busur. Ibu kembali. Ini disebut dengan tali busur. Ibu kembali. Ya. Kita tulis, jangan lupa. Ada lagi. Ini kan masih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tinggal 2. Apa lagi? Kira-kira apa tembereng? Tembereng adalah daerah dalam lingkaran dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Mana busurnya ini ya? Mana tali busur? Berbentuk garis. Di dalamnya ini namanya daerah. Daerah yang disebut dengan tembereng. Jangan lupa yang terakhir adalah apotema ya. Apotema adalah
Jari-jari. Ya, jari-jari. Ini. Tunjukkan, diberi garis. Iya. Coba kita perhatikan lagi. Gambar lingkaran yang ada di papan kira-kira memiliki berapa jari-jari ya? 3. 3 benar. Mana saja kok 3 ya? Yuk kita hitung namanya jari-jari. 1, 2, 3. Nah, yang lain juga perhatikan. Diulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang coba ibu tunjukkan yang namanya diameter. Ya, coba ibu. Ya, kasih garis, diberi tanda diameter mana ya? Perhatikan. Ya, terima kasih. Jadi dari gambar yang ada di depan yang ibu buat tadi, kira-kira ada berapa diameternya? 1. Ada berapa? 1. Ya, 1. Ibu sekarang tunjukkan yang namanya juring. Juring itu. Ya. Ya, yuk. Garisnya. Ya, yang lain. Ya, garis ya. Daerah yang dicoret-coret. daerah yang diapit oleh apa? Coba tunjukkan Basara. Ada tugas menentukan unsur-unsur lingkaran. Ini sudah ada 3 kelompok. Bu, tugasnya bagaimana? Tiap kelompok harus berbeda. Ya. Kelompoknya Mas Agung di sini. Kira-kira apa kelompoknya ini mau ya, menentukan unsur-unsur lingkaran. Dan bentuk apa? Ya, ya. Benar. Ya? Siap ya? Oke. Berikutnya kelompok yang di tengah. Kira-kira kalian itu mau apa namanya? Menentukan unsur-unsur lingkaran supaya bisa dipahami dan dipelajari. Kalian kira-kira mau buat apa? Nyanyi. Benar? Siap? Siap. Berikutnya kelompok yang ini. Kita menentukan dan memahami, mempelajari unsur-unsur lingkaran dengan cara gambar. Oke. Gambar. Jadi di sana menggunakan yel-yel dan kelompok di tengah menggunakan lagu, nyanyi, dan yang di sini melalui gambar. Silakan dikerjakan. Tugasnya sudah? Kamunya sudah ada? Ya. Yang kelompok terakhir sudah selesai apa? Sudah bisa menentukannya, unsur-unsur lingkarannya. Siap presentasi di depan ya. Baik, karena masing-masing kelompok sudah selesai tugasnya. Sekarang kita presentasikan satu-satu di depan. Yang dia mau presentasi sendiri atau bersama-sama? Sama-sama. Bagaimana dengan yang lagu? Bersama-sama.
Ya. Oke, silakan. Perwakilan atau semuanya? Jadi perwakilan atau semuanya maju? Perwakilan aja. Silakan. Perwakilan. Yang pertama apa, Mas? Titik pusat. Yang keras? Yang pertama, titik pusat berada di tengah lingkaran. Lanjut. Kedua, diameter garis yang melalui titik pusat. Ketiga, jari-jari Lanjut. jari-jari yang ini dan ini. Keempat, juri adalah daerah yang diapit oleh dua jari-jari ini. Tiga, busur adalah garis melengkung di tengah lingkaran. Yang keempat, tali busur yang ini. Tali busur. Lanjut. Setelah tali busur ada apa lagi, Mas? Tembereng. Ya, yang mana? Daerah ya yang diapit oleh busur dan Tali busur. busur. Lanjut, terakhir adalah apotek. Nah, ya, garis apa? Garis terpendek ya, yang menggabungkan antara titik pusat dan tali bu. Iya. Terima kasih. Yuk tepuk tangan dulu. Terakhir, ini terakhir ini lagi nyanyi, harus bisa nyanyi semuanya. Maju semuanya ya. Ya. Yuk silakan. Jadi mulai 1, 2, 3. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik pusat, lalu jari-jari dan diameter. Lihatlah busur dan tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Mari pahami dan pelajari 8 unsur lingkaran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Semangatnya hari ini anak-anak. Kita sudah belajar tentang unsur-unsur pada lingkaran. Suka tidak? Suka. Suka. Senang atau tidak? Senang. Senang saja. Sudah ada yang pakai yel-yel, ada yang menjelaskan pakai gambar, juga sudah ada yang bernyanyi. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa unsur-unsur dalam lingkaran itu ada 8. Coba sebutkan ada apa saja? Titik pusat, diameter, jari-jari, juring, busur, tali busur, tembereng, apotema. Nanti setelah selesai dipelajari kembali di rumah. Kita akan berjumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga tetap selalu semangat. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Pelaksanaan supervisi akademik sudah selesai dan kita lalui bersama. Bagaimana perasaan Bu Yeni? Alhamdulillah sudah pulang dan merasa puas meskipun masih ada beberapa kendala dan beberapa kendala yang harus dibenahi.
Dari data-data yang saya peroleh tadi sudah ada pembukaan, ada inti dan penutup, bahkan ada refleksi-refleksi yang Bu Yeni sampaikan. Dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan tadi, khususnya dalam rencana pengembangan diri, bagaimana atau tujuan apa yang hendak dicapai oleh Bu Yeni? Yang pertama, siswa dapat belajar dengan matematika dengan rasa senang, karena selama ini kan matematika itu dianggap sangat menakutkan. Ya. Jadi anak-anak bisa belajar dengan senang. Dengan belajar senang, anak-anak dapat dengan mudah juga memahami materi yang saya sampaikan. Selain itu mungkin ada tujuan lagi yang ingin dicapai? Ya, siswa dapat menyelesaikan tugas soal-soal, baik itu dalam kegiatan formatif, sumatif, dan lain sebagainya. Baik, dari aktivitas-aktivitas tersebut, apakah ada indikator-indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran? Ada. Nah, contohnya apa? Misalkan dapat memahami pembelajaran matematika dengan lebih baik lagi, terus nilai formatif dan sumatif siswa juga bisa memuaskan. Selain itu, Siswa dapat mengaplikasikan matematika itu sendiri dalam kehidupan mereka. selain indikator keberhasilan, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dalam rencana pengembangan diri yang akan Bu Yeni lakukan? Pertama ya dukungan penuh dari kepala sekolah mengenai pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih lengkap dan edukatif. Itu. Yang kedua, bisa juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah kami. Terus yang ketiga, lebih sering lagi kita dapat belajar membaca literasi dari buku-buku perpustakaan di sekolah kami. Baik, kalau dari apa yang sudah saya lihat, saya dengar dari aktivitas pembelajaran tadi, sedikit saya simpulkan tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Yeni adalah agar anak-anak itu lebih senang mempelajari matematika dan lebih bisa mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selain itu, ketika anak-anak senang dengan pembelajarannya, yang ingin atau dukungan yang diharapkan oleh Bu Yeni adalah dukungan dari kepala sekolah, itu terkait dengan fasilitas yang ada dalam kelas, khususnya di media-media pembelajaran yang ada, juga seringnya kolaborasi ya Bu ya, menggunakan sejawat dan literasi-literasi yang ada di perpustakaan. Baik, terima kasih Bu Yeni sudah mau menyempatkan waktunya bersama saya melakukan coaching supervisi akademik. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat ke depannya, baik itu buat kita sendiri, buat anak-anak sebagai penerus bangsa, dan untuk sekolah ini pada khususnya. Terima kasih. Kalau itu saya izin melaksanakan tugas yang lain. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.